Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali mengkaji kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah. Dan pada kesempatan kali ini, kita masih membahas makna dari lafaz Ahlus Sunnah. Penulis mengatakan, Yaqulu Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Falafzu ahli sunnati yuradu bihi man athbata khilafata thalathati. Fayadkhulu fi dhalika jami'ut tawaifi illa rafidatu. Falafzu ahli sunnah, lafaz ahlu sunnah, yuradu bihi, dimaksudkan kepada man asbata, siapa saja yang menetapkan khilafat ats-tsalatsati, kekhilafahan yang tiga. Maksudnya adalah kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fayadkhulu fi dzalika, maka masuklah ke dalam cakupan makna ini. Siapa mereka? Jami'ut tawaifi, semua kelompok. Illa Rafidah, kecuali Rafidah atau Syiah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara umum saat disebut Ahlu Sunnah, maka maksudnya adalah semua kelompok yang intisab atau menisbatkan dirinya kepada Islam kecuali Asy-Syiah Ar-Rafidah. Maka Mu'tazilah menurut makna ini, makna umum, dia disebut sebagai Ahlu Sunnah karena mereka bukan Rafidah. Maka Asy'ariyah, mereka juga adalah Ahlu Sunnah karena mereka bukan Rafidah. Kemudian juga Khawarij, mereka juga bisa dikatakan sebagai Ahlu Sunnah karena mereka bukan Rafidah. Namun saya tekankan untuk kesekian kalinya bahwa Ahlu Sunnah dengan makna ini bukanlah yang kita tuju, bukanlah yang kita cari. Karena kita tidak mau, kita hanya disebut Ahlu Sunnah hanya karena kita bukan Rafidah. Wa qad yuradu bihi ahlul hadithi wa sunnatil mahdati. Wa qad yuradu bihi, dan terkadang lafaz ahlu sunnah itu dimaksudkan kepada ahlul hadithi, ahli hadith, wa sunnatil mahdati, dan ahlu sunnah al-mahdah, sunnah yang murni, sunnah yang terbebas dari segala macam rupa bid'ah. Fala yadkhulu fihi illa man yuthbitu sifati lillahi ta'ala. Fala yadkhulu fihi, maka tidaklah masuk ke dalam cakupan makna ini, yaitu makna yang khusus, makna yang lebih spesifik, makna yang lebih sempit, illa man yuthbitu sifati lillahi ta'ala, kecuali orang-orang, kelompok-kelompok yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu ikhwah ketahui bahwa ahlul kiblah, artinya orang-orang yang intisab atau menisbatkan diri kepada Islam, ahli kiblat, mereka berpecah belah di dalam menyikapi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya mereka terpecah belah menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang menetapkan seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang ditunjukkan oleh zahir dalil Al-Quran dan Sunnah. Saat Al-Quran dan juga hadis misalnya menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan, maka kelompok ini menetapkan bahwa Allah memiliki tangan secara hakiki. Saat Al-Quran hadis menunjukkan bahwa Allah memiliki wajah, maka kelompok ini menetapkan bahwa Allah memiliki wajah. Mereka tidak menyerupakan sifat ini dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga mereka
tidak mengubah makna dan juga lafaz dari sifat-sifat Allah itu kepada makna dan juga lafaz-lafaz yang lainnya. Serta mereka tidak menolak sifat-sifat tersebut. Inilah kelompok yang mengikuti akidah salaf di dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang kedua, mereka adalah kelompok yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh zahir dalil Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja mereka menyerupakan sifat-sifat Allah ini dengan sifat-sifat makhluk. Mereka mengatakan bahwa tangan Allah seperti tangan saya, wajah Allah seperti wajah saya. Dan mereka adalah kelompok al-musyabbihah, artinya kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tentunya ini juga adalah kelompok yang menyimpang. Kemudian yang kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik pengingkaran ini dengan cara ta'til, artinya menolak ataupun meniadakan, seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah. Ataupun penolakan ini dengan cara tahrif ataupun ta'wil. Tahrif itu maksudnya adalah mengubah, baik mengubah makna maupun mengubah lafaz. Ya. Adapun ta'wil adalah mengubah makna-makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna-makna yang lainnya. Dan pengubahan makna ini tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali, tapi berdasarkan kepada akal. Karena tidak ada penjelasan dari salaf dalam perkara ini. Bahkan tidak ada penjelasan dari Nabi terkait dengan tahrif dan juga ta'wil ini. Misalkan kita berikan contoh. Kelompok Asy'ariyah, kelompok yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, mereka mentahrif sekaligus menta'wil istiwa menjadi istaula. Ahlus sunnah wal jamaah mereka sudah sepakat bahwa Allah itu istiwa alal arsy, artinya berada dan menetap di atas arsy karena banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah, istiwa yakni berada, menetap, bersemayam alal arsy, di atas arsy. Tapi kata orang-orang Asy'ariyah, istiwa bukanlah menetap. Istiwa bukanlah Allah berada di atas arsy. Tapi istiwa maksudnya adalah istaula. Istaula maknanya adalah menguasai. Istaula maknanya adalah mengalahkan. Ini yang disebut dengan ta'wil. Sekaligus ini adalah tahrif sebetulnya. Ya. Mereka mengubah lafaz istiwa menjadi istaula. Dan pengubahan makna ini sekali lagi tidak berdasarkan kepada Al-Quran, tidak berdasarkan kepada sunnah, tidak ada penjelasan-penjelasan dari salaf, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi pengubahan-pengubahan ini berdasarkan kepada logika mereka, kepada akal mereka. Contoh yang lain, mereka mentakwil yadullah atau tangan Allah adalah kekuatan Allah. Atau wajhullah, wajah Allah artinya adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentakwil mahabbah menjadi iradatul in'am, kehendak Allah untuk memberikan nikmat. Mereka mentakwil al-ghadab, murka Allah kepada iradatul intiqam, kehendak Allah untuk membalas. Orang-orang Asy'ariyah, mereka hanya menetapkan 7 sifat saja bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hayatu, hidup, al-kalamu, berbicara, al-ilmu, mengetahui, al-qurratu, berkuasa, kemudian al-iradatu artinya berkehendak, as-sam'u, mendengar, dan al-basar artinya melihat. Adapun sifat-sifat yang lainnya maka mereka mentakwilnya. Oleh karena itu, di dalam sifat wajib yang 20 yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah, kita tidak mendapati sifat al-wajhu, misalkan wajah, atau al-yadu, tangan, atau al-mahabbah, cinta, atau al-ghadab, murka, atau al-istiwa, bersemayam di atas arsy, atau an-nuzul, turun di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Ini tidak ada, karena mereka menolaknya dengan cara mentakwilnya.
Walaupun pada hakikatnya bukan ta'wil, tapi tahrif, mengubah atau menyelewengkan. Ikhwas sekalian, tentunya ini adalah kesesatan. Oleh karena itu mereka tidak dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka terjatuh ke dalam penyimpangan di dalam pokok-pokok agama atau prinsip-prinsip agama, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pokok akidah. Kelompok yang keempat adalah mereka yang mengatakan Allahu a'lamu bis-shawab, Allah yang maha tahu. Artinya mereka menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah itu kepada Allah. Seolah-olah Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang sama sekali tidak difahami oleh manusia. Al-yadu, apa itu al-yadu? Tidak tahu al-yadu itu apa. Tangan itu apa? Kita serahkan saja kepada Allah apa yang dimaksud dengan tangan dalam Al-Quran. Al-wajhu, apa itu al-wajhu? Allahu a'lam bis-shawab. Kita tidak mengetahui makna al-wajhu. Kita tidak mengetahui makna wajah. Kita serahkan kepada Allah apa wajah yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut. Tentunya ini juga keliru. Bahkan mengatakan Allahu a'lam bis-shawab dalam bab ini lebih keliru ketimbang orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna-makna yang lainnya. Ikhwas sekalian, demikian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.